Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sore hari ini kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan semoga dalam keadaan masih bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang singkat di sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita akan sedikit membahas dan melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, yakni tentang bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana teknik bergaul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kalangan. Pada pertemuan yang lalu sebagai mukaddimah dan prolog kita sudah membahas bagaimana tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala yang merekomendasikan, bahkan menegaskan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Allah sendiri yang menciptakan beliau, Allah yang memuji beliau, maka sebenarnya pujian itu tentunya kembali kepada yang telah menciptakan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita semuanya, pujian Allah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling pantas kita tiru, orang yang paling pantas kita jadikan teladan, karena Allah saja memuji beliau. Dan lebih-lebih Allah sudah merekomendasikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kita yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kesempurnaan akhlak dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu sifat yang paling dominan, satu sifat yang paling menonjol dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat lemah lembut, sifat kasih sayang beliau kepada siapapun. Hal ini Allah tegaskan di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik."
Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut, bersikap lunak kepada mereka. Seandainya engkau itu kasar dan keras hati, pasti mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka kita garis bawahi dari ayat tersebut, salah satu, dan ini sifat yang paling menonjol dalam diri Rasulullah SAW adalah sifat layin. Allah nyatakan lintalahum, engkau bersikap lembut atau lemah lembut kepada mereka. Kemudian juga di dalam surat yang lain, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa atasnya penderitaan yang kamu rasakan. Harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim, dan beliau itu sangat menginginkan keimanan kita, sangat berambisi, bahasa kitanya harisun, sangat berambisi, berkeinginan kuat agar kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang-orang yang beriman, beliau memiliki sifat raufur rahim, pemaaf lagi maha penyayang, pemaaf dan juga penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dua ayat yang menjelaskan bahwa di antara karakter yang melekat dalam diri Rasulullah SAW adalah, atau sifat yang melekat pada diri beliau adalah sifat lemah lembut dan kasih sayang. Maka tentu ini bersesuaian dengan misi agama Islam yang beliau emban, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Maka tentu karakter yang paling menonjol dari pembawa agama rahmat ini adalah sifat rahmat itu sendiri, yaitu kasih sayang kepada sesama. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain bahwa beliau memiliki sifat yang luar biasa sempurna, dengan berbagai macam sifat-sifat terpuji, sifat tanggung jawab, sifat sopan, ramah tamah, kemudian keberanian beliau, ketegasan beliau, ya, bagaimana beliau itu menghormati seseorang. Tetapi yang paling menonjol adalah sifat kasih sayang Rasulullah SAW. Dan untuk menjelaskan detailnya bagaimana sebenarnya cara berinteraksi beliau kepada semua lapisan masyarakat, tentunya kita membutuhkan waktu yang panjang untuk menggali mutiara-mutiara hikmah dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Namun pada sore hari ini, kajian menjelang berbuka puasa hari ini, kita akan membahas salah satu poin saja dari bagaimana cara Rasulullah itu berinteraksi, yaitu tentang Rasulullah SAW berinteraksi dengan anak-anak. Sebenarnya di bab-bab awal itu ada pembahasan tentang interaksi Rasulullah dengan orang-orang terdekat, termasuk kepada putra-putri beliau. Namun yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah cara interaksi Rasulullah SAW dengan anak-anak kecil secara umum, bukan semata-mata putra-putri beliau, bukan semata-mata cucu beliau, tetapi bagaimana beliau itu berinteraksi dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang kecil. Karena seringkali hal ini luput dari jangkauan kita. Seringkali kita membahas hal-hal yang besar, sehingga ada kalanya hal yang sebenarnya penting dan kita anggap remeh. Karena kita melihat dan memandang hanya anak kecil, seringkali kita mengabaikan mereka dan menganggap bahwa mereka bukan bagian dari orang atau makhluk Allah yang perlu ditonjolkan, perlu diperhatikan, sekedarnya saja.
Lantas bagaimana sikap Rasulullah SAW dan berinteraksinya beliau dengan anak-anak kecil? Sebelum itu kita sampaikan beberapa dalil tentang motivasi beliau kepada kita agar kita ini memiliki sifat belas kasih sayang, memiliki perhatian kepada anak-anak kecil. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Rasulullah sampai mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil kami. Bukan termasuk golongan kami, yaitu orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami. Ini luar biasa. Seolah-olah walaupun bukan berarti kalau ada orang tidak sayang anak kecil terus berarti bukan termasuk muslim, ya. Karena pemahaman tentang bukan golongan kami itu tidak lantas menyebabkan pelakunya berarti kalau bukan golongan Rasulullah berarti bukan golongan Islam. Karena memang ada dalil-dalil yang senada dengan itu, yang maknanya adalah tidak sempurnanya tauhid, tidak sempurnanya iman seseorang. Sebagaimana juga pelaku-pelaku dosa, Rasulullah sering mengatakannya dengan kata-kata tidak beriman. Ya, di antaranya Rasulullah menyatakan, la yazniz zani hina zina wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina kalau dia itu mukmin. Maka ada sebagian orang dari kelompok, di antaranya kelompok Khawarij, mereka meyakini dengan hadis ini bahwa pelaku dosa besar seperti zina, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena memahami hadis Nabi secara tekstual saja. Rasulullah menyatakan tidak berzina seorang pezina kalau dia mukmin. Berarti kalau tetap berzina dia bukan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Maka pelaku dosa besar adalah kafir bagi mereka. Maka dalam hadis ini juga disama kalimatnya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Kalau dipahami bukan termasuk golongan kami di sini golongan Islam, berarti selain Islam berarti kafir. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil, maka mengurangi kesempurnaan imannya, mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, la tunza'ur rahmatu illa man syaqi. Tidak dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka. Maka orang-orang yang dicabut rasa kasih sayangnya dari hatinya berarti termasuk orang-orang yang celaka. Dicontohkan dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Beliau menyaksikan Rasulullah SAW mencium cucu beliau, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka ketika Rasulullah mencium cucunya, Al-Aqra bin Habis ini berkata, ya Rasulullah, saya punya 10 anak dan tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau menegaskan, beliau bersabda, ya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian dari hadis-hadis yang memotivasi kita semuanya bahwa terhadap anak kecil pun kita sangat dianjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada banyak riwayat bagaimana seni interaksi Rasulullah SAW terhadap anak kecil yang kadangkala boleh jadi tidak kita lakukan.
Di antaranya Rasulullah itu sering bermain-main dengan anak-anak kecil. Ya, coba kayak kalau kita bayangkan ya, kadang-kadang sebagai orang yang dewasa kita ini merasa malu kalau bermain-main dengan anak kecil. Khawatir nanti disebut kekanak-kanakan. Ya. Kalau sama anaknya sendiri bolehlah mungkin ya lari-lari, bermain, bercanda. Tapi sama anak orang, bercanda dengan anak-anak yang kita lewati, yang kita jumpai, apakah kita biasa melakukannya? Ternyata Rasulullah SAW melakukan hal itu. Banyak riwayat tentang ini. Di antaranya ada salah satu riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik. Karena sahabat Anas bin Malik ini saat usia beliau 10 tahun sampai usia 20 tahun menjadi khodim Rasulullah SAW. Jadi pembantu rumah tangga Rasulullah SAW. Usianya masih kecil. Kurang lebih mungkin SD kelas 3 ya kalau sekarang. Diserahkan oleh Ummu Sulaim ibunya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka banyak orang yang memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Lalu Ummu Sulaim datang menghadap Rasulullah. Beliau menyatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang semuanya ngasih hadiah kepada engkau, tapi saya tidak punya apa-apa kecuali anak saya ini. Maka aku serahkan anakku ini untuk mengabdi di rumah tangga engkau sebagai pembantu rumah tangga. Dan Anas bin Malik saat itu merasa sangat bahagia ya. Bukan berarti diserahkan ibunya terus terpaksa, enggak. Tapi karena memang keinginan juga dari Anas bin Malik dan sekaligus ibunya. Dan betapa senangnya Rasulullah SAW ketika mendengar berita tersebut. Nah, maka Anas bin Malik usia 10 tahun sampai usia 20 tahun, yaitu 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Maka di suatu hari Anas bin Malik bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu ala Ummu Sulaim wa laha ibnu min Abi Talhah yukna Aba Umair wa kana yumazihuhu pada khulaihi faraahu hazinan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Jadi memang Rasulullah sering berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Dalam riwayat lain pernah juga Rasulullah sholat di rumahnya Ummu Sulaim, sholat sunnah. Kemudian mendoakan kebaikan-kebaikan untuk keluarga Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim request kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan, ya, yaitu pembantu kecil Anda, doakan. Maka Rasulullah mendoakan Anas bin Malik dengan doa, Allahumma akthir malahu ya wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan perbanyaklah anaknya dan berikan barokah kepadanya. Maka doa Rasul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang berumur panjang. Ada satu riwayat mengatakan bahwa umur beliau 102, lebih dari 100 tahun, dan beliau memiliki 80 anak. Ya, dan beliau adalah seorang sahabat Ansor yang paling kaya. Ya. Cuman tidak disebutkan 80 anak itu dari istri berapa ya. Ya, karena doanya Rasul cuman perbanyak harta dan anak, bukan perbanyak istrinya, enggak itu ya. Saya juga enggak tahu ya. Tapi bisa saja seorang istri melahirkan anak 80 itu kira-kira bisa enggak? Gimana ya membayangkannya saya. Jadi 80-an anak beliau dan sangat kaya. Maka dalam riwayat ini Rasulullah pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Ya. Dan Ummu Sulaim itu memang sebelum punya anak Anas bin Malik, ya dulunya Ummu Sulaim itu janda. Janda kemudian punya anak janda punya anak Anas bin Malik ya. Jadi suami yang pertamanya adalah Malik ya, tentunya bernama Malik karena Anas bin Malik. Kemudian setelah menjanda dilamar oleh Abu Talhah. Abu Talhah ini awalnya tidak masuk Islam. Sebelum menikah dengan Ummu Sulaim, diminta oleh Ummu Sulaim, kalau kamu nikahi saya maka masuk Islam dulu. Maka Abu Talhah masuk Islam dan menjadi salah satu pejuang Islam.
Maka Abu Talha juga membawa anak bawaan, ya, anaknya sendiri dari istri yang terdahulu, ya, yang diberi nama Umair. Nah, terus Rasulullah pernah masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Di sana ditemui anak kecil yang bernama Umair dalam keadaan sedih, murung gitu ya. Nah, ternyata Rasulullah mencandainya dan mengatakan, ya, bagaimana kabarnya Nughair? Nughair itu nama burung peliharaannya Umair ini. Nah, ternyata Umair ini bersedih dan murung karena burungnya mati. Ya, dan Rasulullah mencandainya, mengajaknya berdialog. Ya, bahkan sampai tahu nama burungnya. Subhanallah. Ini satu hal yang luar biasa, bagi saya luar biasa. Karena seorang nabi akhir zaman, seorang pemimpin, seorang yang sangat sibuk ngurusin negara, ngurusi umat, ngurusi agama, ngurusi dakwah, ngurusi istri 9. Bayangkan ya, tidak mudah Pak ngurusi 9 istri. Istri satu aja kadang repotan panjenengan ya. Jadi makanya ketika ada sebagian orang bertanya kepada para ulama, mengapa tempatnya Rasulullah itu di surga yang paling tinggi? Jawabannya adalah karena ujian Rasulullah adalah yang terberat. Ketika Rasul ditanya, man asyadun nasi bala, man asyaddan nasu bala, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasul menjawab, al-anbiya fal amsal summal ansal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, setelah itu orang yang tingkatan di bawahnya dan di bawahnya. Maka salah satu, kata para ulama, ujian terberat Rasulullah SAW adalah beliau harus bertanggung jawab, diberi amanah 9 istri. Dan ini sesuatu yang sangat berat, pasti menyibukkan Rasulullah SAW. Kalau tidak percaya silakan tanya kepada yang istrinya lebih dari 1. Ya, silakan tanyakan saja. Ya, yang istrinya 2, 3, apalagi 4. Nah, Rasulullah 9. Tapi herannya Rasulullah sampai detail tahu nama burung seorang anak kecil. Bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau sepintas apa artinya sebuah nama burung? Tapi Rasulullah mengenal nama burung itu, yaitu burung yang dimiliki oleh Umair tadi. Dan Rasulullah menanyakannya. Ini salah satu contoh saja bahwa beliau itu begitu perhatian dengan anak-anak kecil, sampai tahu detail apa kesukaan anak ini. Ya. Dan juga bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Mahmud bin Ar-Rabi itu pernah mengambil air, meminum air ya, tapi tidak diminum, dikemu gitu, kalau bahasa kita dikemu. Kemudian disemburkan kepada Mahmud bin Ar-Rabi, bercanda dengan anak kecil. Jadi Rasulullah ada ember ini berisi air, Rasulullah menghirup airnya lalu semburkan ke anak-anak kecil, kejar-kejaran begitu. Ya, kira-kira kalau sekarang bapak-bapak guyon-guyon sama anak kecil gimana? Ki kurang gawean, mbak ini ya lalar gawe. Ya. Nah, Rasulullah paham ini bahwa anak kecil juga butuh bermain, dan Rasulullah tidak merasa sungkan, tidak beliau gengsi. Saya seorang nabi, saya seorang pemimpin. Beliau menyempatkan sampai nyemburkan air ke wajahnya Mahmud bin Rabi dan mengatakan saat itu aku usianya 5 tahun. Bayangkan 5 tahun anak TK. Rasulullah bercanda dengan anak TK. Ya, asal jangan tiap hari kitanya tentunya ya. Umurnya 45 mainan sama anak kecil tiap hari ke sawah, yang dole iwa ya. Tidak seperti itu. Maksudnya sesekali ketemu anak kecil bercanda, guyon-guyon, itu Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Bahkan Anas bin Malik juga sering dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan bocah bertelinga 2 ya. Bocah sing kupingnya loro ya, mestinya 2 ya, itu dalam rangka bercanda maksudnya. Maka ini adalah sebagian riwayat di mana Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan anak kecil, bahkan yang usianya 5 tahun dia bermain-main dengan mereka ya. Dan juga begitu pula dengan keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Di antaranya Abbas ini punya anak namanya Abdullah, ya Abdullah bin Abbas, kemudian Ubaidullah dan lain-lainnya. Sebagaimana di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sering bertemu mereka. Kemudian ketika bertemu, Rasulullah mengadakan lomba di antara mereka. Dijejer anak-anak itu, anak-anaknya Abbas itu dijejer. Kemudian Rasulullah menjauh, lalu Rasulullah mengatakan, ayo yang sampai lebih dulu kepadaku saya kasih hadiah. Maka mereka berlarian, berhamburan menuju Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sampai ya istilahnya
ngerangkul Rasulullah, ada yang sampai jungkir balik di depan di badannya Rasulullah SAW itu. Ya. Jadi suruh baris, kemudian lari menuju Rasulullah, siapa yang tercepat dikasih hadiah oleh Rasulullah SAW. Itu dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu, karena Anas bin Malik ini anak kecil tapi sering dibawa Rasulullah SAW. Anas bin Malik meriwayatkan dalam sebuah riwayat beliau mengatakan annahu, di sini bahwasanya bahwasanya Anas bin Malik marra ala sibyanin. Beliau melewati anak-anak kecil, ya, sibyan berarti ini kecil ya, karena jamak dari sobi, artinya anak-anak yang kecil. Anas bin Malik melewati anak-anak kecil. Ya. Fasallim alaihim, maka Anas bin Malik mengucapkan salam kepada mereka. Waqala, dan Anas berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Saya melakukan ini karena memang Rasulullah dulu biasa melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga secara jelas dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saksi dari Anas bin Malik sendiri, bahwa Rasulullah melewati menjumpai dua anak yang sedang bermain, maka Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Jadi kita biasa, ada anak kecil berlarian main, kita lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, jangan sampai anak cilik, nggak perlulah salam ini ya buat orang-orang yang tua saja, anak kecil tidak perlu, nggak diperdulikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, mengucapkan salam kepada mereka, dan ini adalah dalam rangka menggembirakan anak-anak kecil, disapa orang yang dewasa, padahal dewasa dan seorang rasul, seorang pemimpin, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam riwayat yang sama, riwayat Anas bin Malik, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah itu biasa mengunjungi orang-orang Ansor, mengunjungi orang-orang Ansor, dan setiap masuk ke rumah-rumah orang Ansor, maka anak-anak kecil mereka itu menyongsong kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengerubuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlarian di sekitar beliau. Lalu beliau mengucapkan salam kepada anak itu, lalu mengusap-usap kepalanya. Dalam riwayat lain mengelus pipinya, ya, dijawil pipinya anak-anak kecil itu. Ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada yang unik lagi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kepercayaan sesekali kepada anak yang sangat kecil, sehingga anak-anak tersebut termotivasi dan merasa dihargai. Ya. Di antaranya Anas bin Malik bercerita, saya pernah dipanggil Rasulullah SAW, kemudian beliau menyampaikan sesuatu dan beliau berpesan ke saya, jangan disampaikan kepada siapapun. Maka Anas bin Malik bercerita, akhirnya saya pun pulang, dan sesampai di rumah Ummu Sulaim, ibunya, bertanya, ya, apa yang diajarkan atau disampaikan Rasulullah SAW kepadamu? Maka beliau bilang, rahasia Bu. Ya. Ibunya sendiri gak dikasih tahu. Bahkan teman-temannya, para sahabat yang lain bertanya, apa sebenarnya yang disampaikan Rasulullah kepadamu? Maka Anas bin Malik mengatakan, saya dipesani Rasulullah untuk merahasiakannya, maka saya rahasiakan. Ya. Ini sebenarnya ada satu pelajaran penting, bahwa di sana Rasulullah dalam rangka memberikan penghargaan kepada anak kecil, sampai anak kecil diberi kepercayaan sesuatu yang harus dirahasiakan. Ini hal penting yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga seorang anak merasa dihargai oleh orang lain, terutama orang yang dewasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada anak-anak kecil yang melakukan kesalahan, bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada satu riwayat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dari Abu Rafi bin Amr al-Ghifari. Abu Rafi bin Amr al-Ghifari ini bercerita, saya pernah melempari kurma milik tetangga saya dengan batu. Ya, namanya anak kecil kan tidak paham ya, masih kecil sekali. Ada kurma kelihatan berbuah, wah asik nih, kayaknya enak nih. Lihat buah-buahan seperti itu ya, termasuk saya kalau kecil karena banyak buah-buahan di kampung saya,
Ya, namanya anak kecil Pak ya. Enak rambutan kok abang-abang enak ono ketapel biur gitu ya, namanya anak kecil begitu. Nah, maka orang-orang Ansor membawa anak ini ke hadapan Rasulullah SAW, masih kecil, belum paham. Dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, memanggil dengan panggilan nak. Nak, mengapa kamu lempar kurma milik tetanggamu? Maka Abu Rafi ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya melemparinya karena saya lapar. Saya lapar, saya lempari. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya, jangan melempari pohon kurma ya, tapi makanlah yang jatuh. Ya, kalau yang jatuh kamu ambil dari pohon itu. Nah, lalu Rasulullah mendoakan anak ini dengan mendoakan semoga Allah mengenyangkanmu dan memuaskan dirimu. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tahu bahwa anak ini adalah anak yang belum paham tentang halal dan haram. Ya. Tapi Rasulullah memberikan bimbingan, dijelaskan dulu bahwa ini enggak boleh, yang boleh ini. Nah, maka kita pun seringkali tidak bisa memahami ini. Seringkali lihat anak berbuat salah itu nang didamprat ya, dibentai, ya, kalau perlu dijewer, ya, dan sebagainya. Maka Rasulullah melakukan itu dengan penuh lemah lembut. Dan sebagai penutup Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW sangat terbiasa memanggil anak-anak kecil itu dengan panggilan yang sangat halus. Biasanya dalam bahasa Arab beliau mengatakan ya gulam. Ya. Kalau di sini adalah nak ya. Nak, tolong dengarkan. Rasulullah menyatakan di antaranya ya gulam, ya, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Contohnya begitu. Wahai, atau dipanggil nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dari dirimu. Sering menggunakan kata ya gulam. Ya, dalam bahasa kita panggilan kepada anak kecil yang halus biasanya dengan panggilan nak, ya. Itu yang menyenangkan anak-anak kecil. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sekilas tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Beliau tidak merasa malu dan sungkan ketika beliau harus bermain-main dengan anak kecil, dan beliau juga tidak pilih-pilih ketika menebarkan salam. Beliau ucapkan salam juga kepada anak-anak kecil. Dan juga Rasulullah SAW seringkali mengusap kepala mereka dengan penuh kasih sayang, mengusap atau menyentuh pipi mereka, dan dalam riwayat lain mencium juga pipi mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika tahu mereka berbuat salah maka tidak langsung menyalahkannya, apalagi menghukumnya, tapi memberikan pengarahan dan nasihat yang baik kepada mereka. Ini baru sekilas sekali tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Maka walaupun sedikit, coba kita ingat-ingat, kita resapi, kemudian kita niatkan dalam hati, mulai detik ini saya akan meniru Rasulullah SAW bagaimana sikapnya kepada anak-anak kecil. Tidak sebagaimana sebelumnya mungkin kita sering mengabaikan mereka dan tidak menganggap mereka bagian dari masyarakat yang penting. Maka mulai detik ini kita benar-benar contoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kita semuanya menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi Islam yang akan membawa kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin di masa mendatang. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.